Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat. Hari ini pembelajaran kita tanggal 2 Oktober 2020, tema 3, subtema 1 PB 5, mata pelajaran IPS mengenai sumber daya alam tanah. Nanti ibu akan menjelaskan sumber daya alam apa aja yang diperoleh pada sumber daya alam tanah. Lalu yang kedua SBDP, karya seni tempel. Yang kedua montase. Ibu nanti akan menjelaskan dan juga nanti ada video bagaimana cara membuat karya seni montase ya. Jangan lupa sarapan, jangan lupa mandi, jangan lupa diawali dengan doa. Kita berdoa sama-sama nak, supaya pergumulan kita cepat teratasi, supaya kita belajar di sekolah seperti sebelumnya, tidak lagi di BDR. Karena ibu juga rindu sama kamu. Bukan kamu saja yang sudah bosan, ibu juga sudah bosan. Tapi kita harus tetap semangat ya untuk belajar ya nak ya. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang ibu berikan. Tuhan memberkati. Memanfaatkan sumber daya alam. Kekayaan alam dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama. Nah, yang dimaksud dengan kemakmuran bersama yaitu kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 14 Pasal 33 Ayat 3. Bunyinya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini ibu akan menjelaskan apa saja sumber daya alam tanah. Yang pertama yaitu usaha pertanian. Tanah air kita terkenal subur. Tanah yang subur sangat cocok untuk usaha pertanian. Ada bermacam-macam pertanian. Misalnya pertanian padi, ubi kayu atau disebut dengan singkong, palawija, dan sayur-sayuran. Contoh tanaman palawija adalah jagung, kedelai, kacang tanah. Contoh tanaman sayur-sayuran yaitu kol, sawi, cabai, terong, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari hasil usaha pertanian. Untuk tambahan lagi, ada beberapa hasil pertanian yang diolah lebih lagi, yaitu contohnya pada jagung, kedelai, dan ubi kayu. Nah, pada jagung ini dapat diolah menjadi makanan ternak dan bermacam-macam makanan kecil. Lalu kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, kecap, dan susu. Nah, yang terakhir ubi kayu dapat diolah menjadi makanan ringan seperti keripik, getuk, dan tepung tapioka. Selanjutnya sumber daya alam tanah. Yang kedua, usaha perkebunan. Tanah yang subur juga baik untuk usaha perkebunan. Hasil perkebunan Indonesia yaitu ada kelapa sawit, karet, kopi, coklat, teh, tebu, dan lainnya. Nah, hasil perkebunan itu dapat diolah menjadi produk industri. Contohnya, kelapa sawit diolah menjadi minyak goreng dan margarin. Kopi, coklat, dan teh untuk bahan baku pembuatan minuman. Selanjutnya, cengkeh, tembakau untuk bahan pembuatan rokok dan obat-obatan. Karet menjadi bahan baku untuk membuat ban. Tebu menjadi bahan dasar membuat gula pasir. Yang ketiga, usaha peternakan. Nah, yang dihasilkan dari usaha peternakan itu
banyak sekali nak. Nah, Ibu hanya memberikan contoh sedikit saja. Ibu yakin kamu sudah tahu apa saja usaha peternakan yang dihasilkan pada sumber daya alam tanah. Nah, contohnya sapi. Sapi menghasilkan daging. Nah, dagingnya itu untuk dikonsumsi dan sumber protein hewani. Ayam menghasilkan daging dan telur. Ulat sutra menghasilkan bahan baku pembuatan kain sutra. Nah, itulah contoh-contoh usaha dari peternakan. Yang terakhir, usaha industri berbahan baku tanah. Nah, pada industri ini banyak produk industri yang terbuat dari tanah. Nah, contoh industri dengan bahan baku tanah yaitu ada industri genteng, lalu industri batu bata, dan yang terakhir industri gerabah. Nah, anak-anak Ibu, itulah dari usaha-usaha yang didapat sumber daya alam tanah. Montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar jadi dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru. Nah, maksudnya di sini pada karya seni tempel montase, kamu mengambil potongan-potongan gambar dari majalah bekas, koran bekas, buku bekas, dan lain-lain. Kamu bentuk potongan gambar itu. Misalnya, kamu menentukan dulu temanya. Temanya itu misalnya tentang pendidikan, tentang sekolah. Kamu kumpulkanlah potongan-potongan gambar itu mengenai sekolah. Nah, setelah kamu dapat potongan gambar itu, kamu susun dalam bentuk cerita, lalu kamu tempelkan. Jadi pada karya seni montase ini bukan asal kita tempel saja nak. Walaupun dia tinggal menempel saja, tapi kita harus berpikir gambar itu kita tempelkan dalam bentuk satu cerita. Tidak bisa sembarangan kita tempel saja, harus kita susun dulu, kita rangkai dulu. Setelah kita rangkai, kita susun, lalu kita tempelkan. Itulah yang dimaksud dengan karya seni tempel montase. Jadi bahan-bahan dari karya seni montase ini yaitu gambar, potongan-potongan gambarnya itu bisa dari koran bekas, majalah bekas, buku bekas, brosur bekas, dan lain-lain. Selanjutnya, cara membuat montase. Nah, untuk membuat montase ini yang pertama, sediakan semua alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya itu bisa berupa gunting, lem perekat, buku gambar atau kertas HVS, lalu pensil warna atau disebut dengan krayon, terus semua gambar yang menjadi sumber kamu untuk menggabungkan sehingga menghasilkan karya baru dalam bisa dikatakan itu dalam bentuk cerita. Nah, yang kedua, buatlah tema dan konsep gambar montase. Nah, maksudnya di sini sebelum kita membuat karya montase itu terlebih dahulu kita harus membuat temanya dulu, menceritakan tentang apa karya montase kita, itu maksudnya. Yang ketiga, potonglah gambar-gambar dari sumber referensi yang ada. Nah, maksudnya kamu kumpulkan bahan-bahan kamu, sumber-sumber kamu, yaitu koran, majalah, buku bekas, dan lainnya. Lalu kamu cari gambar-gambarnya itu yang mendukung tema kamu. Setelah kamu dapat, kamu potong-potonglah itu atau kamu gunting. Nah, yang keempat, tempelkan gambar-gambar tersebut. Nah, sudah dapat, sudah kamu temukan temanya, potongan gambar sudah ada, lalu kamu tempelkan. Ingat, kamu susun menjadi bentuk cerita. Yang kelima, tambahkan warna atau arsiran. Nah, maksudnya di sini
supaya hasil karya montase kamu lebih indah lagi, mana yang menurut kamu yang perlu diwarnai, kamu warnai supaya hasil karya montase kamu itu dapat mendukung isi cerita yang dimaksud, yaitu tema kita. Itulah cara membuat montase. Berikut Ibu memberikan video cara membuat montase. Contoh ini bisa membuat dukungan kamu bagaimana membuat montase pada tugas kamu nanti. Bisa kamu ikuti petunjuknya ya nak ya. Petunjuknya itu hanya contoh. Nah, kalau pada tugas kamu nanti berbeda dengan contoh yang Ibu berikan ya. Selamat menyaksikan. Ibu sudah memberikan video penjelasan mengenai tugas, ada di halaman 31 mata pelajaran IPS. Itu ada wacana padi dan teh kamu tulis. Soal di halaman 32 itu ada 5 soal. Apa kesimpulanmu? Apa perbedaan antara tempat hidup? Menurutmu, apakah keadaan alam sebelum menanam tumbuhan? Itu ada 5 IPS ya. Lalu mengenai SBDP, kamu ditugaskan membuat karya seni tempel montase ya. Nah, itu temanya mengenai sekolah ya. Membuat karya seni montase temanya sekolah. Bahan dan alatnya itu kamu kumpulkan majalah bekas, koran bekas, buku bekas, brosur bekas. Kamu cari gambar yang mendukung tema kita, tema sekolah. Sudah kamu dapat, kamu gunting. Nah, potongan gambarnya itu ada 10 potongan ya. Lalu yang kedua, lem kertas. Yang ketiga itu gunting tadi ya, guntingnya untuk memotong gambar yang akan mau kita tempelkan. Lalu yang keempat, buku gambar 1 lembar saja kamu robek, 1 lembar saja. Lalu pensil warna atau kamu bilang cat ya. Nah, cara membuatnya tadi kamu guntinglah buku tadi, mau majalah, koran, buku bekas, brosur, gunting mana gambar yang mendukung tema kita tentang sekolah. Ambil 10 potongan, Ibu maunya 10. Nah, setelah kamu gunting, kamu siapkanlah tadi buku gambarnya 1 lembar. Lalu kamu susun dulu nak. Jangan kamu tempel, susun dulu potongan gambarmu itu, susun dalam bentuk yang cerita. Jadi dia menjadi bentuk cerita di situ, kegiatan ngapain di sekolah itu, ya. Jangan nanti kamu buat misalnya ada gambar sekolah, sekolahnya di bawah, siswanya di atas, kan salah. Nah, lebih baik kamu susun dulu dalam bentuk cerita. Setelah kamu susun potongan-potongan itu, lalu kamu kasih lem, rekatkan. Nah, setelah nanti selesai kamu rekatkan, lalu kamu perhatikan nak, mana yang perlu ditambahi warna. Itulah gunanya pensil warna atau cat. Kamu warnai misalnya, Bu, aku mau nambahi awan lah di atas. Boleh, pakai pensil warna kamu warnai. Bu, aku mau tambahi misalnya tanah, biar hitam. Kan tanah itu warna hitam Bu di bawahnya. Boleh, rumput boleh, warnai pakai pensil warna ya. Itulah cara membuat kolase. Itulah cara membuat karya seni tempel montase. Itulah perbedaan. Kalau kolase kemarin kan pakai biji-bijian yang ditempel. Tapi kalau montase tadi yang Ibu jelaskan, gambarnya sudah ada, kita potong. Kita tinggal menempelkan. Tapi walaupun dikatakan tinggal menempelkan, kita harus susun dulu dalam bentuk menjadi satu cerita ya. Ibu harap kamu paham dengan tugas kita hari ini. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.